Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Sorak-sorai meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kau mulia dalam hidup setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap hati kami. Berkati hidup kami Tuhan Yesus.
pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan-Mu berkati hidupku, Yesus. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, Yesus. Kemuliaan-Mu, mari sama-sama dengan segenap hati menyatakan, Yesus. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus. Yesus. Kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan, Yesus. Kemuliaan-Mu, Yesus. Kemuliaan-Mu pulihkan hati kami, pulihkan hatiku, oh Yesus. Yesus. Kemuliaan berkati setiap hidup kami Tuhan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah. Mari lebih lagi nyatakan segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir
hadir dalam hidup kami Tuhan. Kini kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau angkat tangan kami dan kami mau nyatakan Tuhan, segala pujian Yesus, ku menyembah-Mu.
forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord, our God. Sing. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi namamu Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Mari sama-sama kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari katakan ke kanan kirimu, Tuhan Yesus dahsyat. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya
lebih lagi nyatakan, Yesusku, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Come on, give me back, yeah. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Mari nyatakan Kau yang terhebat. Kau yang terhebat, Kau terbesar. Kau yang terbesar. Oh, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Mari GBPRJ kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau dengar suara umat-umat yang diberkati Tuhan. Suaranya sorakan haleluya. Dia sanggup membawa kita terbang tinggi, amin. Bersama dengan Tuhan hidup kita takkan sama lagi. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara. Mari angkat suaramu tinggi. Bersama nyatakan, firman-Mu Tuhan, Kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Bersama nyatakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Katakan sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sorakan Saya percaya jemaat GBPRJ suaranya bisa lebih keras lagi, amin. Kita mau satu suara, sama-sama nyatakan, come on. Firman-Mu Tuhan, Kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran yang menuntun kita setiap hari, amin. setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama, come on. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, kami kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, come on. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Katakan sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bersama nyatakan jalan-Mu di atas jalan-jalanku, dan rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. GBPRJ bersama nyatakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Lebih keras lagi yang belakang, come on.
teguh menopang, ku kan aman. Sekarang sambil tepuk tangan ya semuanya ya. Come on, sama-sama, ayo. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, yes. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita umat-umat yang diberkati Tuhan, yang dibawa terbang tinggi sama Tuhan. Setiap kita yang percaya sorakan haleluya. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah hari ini penuh dengan hadirat-Mu. Kami mengalami kesembuhan, pemulihan, mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Bapa, kami bawa bangsa kami Indonesia. Damailah Indonesiaku. Damai Indonesia mengikuti pemilu 2024 berjalan dengan lancar sampai terpilihnya presiden yang takut akan Tuhan dan nasionalis. Tuhan juga memberkati presiden kami, Pak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Berkati kesehatan mereka dan bersama dengan kabinet yang ada dapat menyelesaikan tugas dengan baik sehingga bangsa Indonesia mengalami pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tuhan juga memberkati gembala sidang kami Pak Niko, diberkati kesehatannya, pengembalaannya dan pelayanannya sampai sebagai pembawa api Pentakosta ketiga dari timur ke barat dan ke bangsa-bangsa kembali ke Yerusalem. Tuhan memberkati Gembala CK7 Dr. Yanto, diberkati kesehatannya, pelayanannya dan pengembalaannya untuk membawa umat CK7 menjadi umat yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya keluarga besar Dr. Yanto semuanya ada di dalam pelindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati generasi Yeremia, dibangkitkan untuk menjadi generasi pemenang dan diberikan roh takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini untuk menjadi saksi Kristus, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Saudara diberkati oleh pujian penyembahan. Kalau diberkati boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Seperti biasa saudara, kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah hari ini. Kalau ada boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Oh, ada di sebelah kanan saya. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan bersama. Selamat datang, selamat beribadah. Bagi Bapak Saudara jiwa baru, dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan barcode yang ada di layar di depan. Dan berikutnya saudara, kita akan segera memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di bangku di depan saudara masing-masing. Atau jika ada yang membutuhkan amplop, saudara dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para pengerja kita. Dan sekedar mengingatkan saudara, pastikan bahwa nama penerima itu adalah kolekte GBI PRJ. Ya, jadi jangan sampai salah, dicek sekali lagi ketika scan, nama penerimanya adalah kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah saya akan pimpin dalam doa.
Boleh saya undang sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri untuk deklarasi doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami Tuhan. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah onsite kenaikan Tuhan Yesus tersebut disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Chari Jeremia. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Dereja SH. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Young Professional and Couples 2 PM Service. Shalom, Ma. Shalom. Acara apa ini? Ini acara, Oh, CK7 Kids Crusade. betul. Acara apa ini? Jadi ini, Oh, acara KKR anak. betul, Tanggal berapa Mami. ya? Jadi acara di Oh, tanggal 20 Mei jam 2 siang. Iya, Mami. Cara daftarnya gimana ya? Gampang, Mam. Jadi Mam tinggal scan. Oh, ribet ya? Ribet banget ya? Enggak, Mam. Nih, saya bantuin daftar ya, Mam. Oke. Ternyata daftarnya gampang ya? Betul, Mam. Nah, Mami, jadi nanti Mam cukup bawa bukti QR Code yang ada di HP ini. Atau Mam bisa print dengan klik menu download PDF di sini. Nanti saat di hari acara, Mam cukup menunjukkan ini ke kakak-kakak yang ada di meja registrasi. Boleh nggak saya masuk? Belum boleh, Mam. Jadi Mam ada ruangan di lantai 9 untuk relay ibadah di lantai 10. Oh gitu. Oke deh, terima kasih ya. Sama-sama, Mam. Jangan lupa ya bawa saudara yang memiliki anak biar bisa datang ke KKR anak ini. Karena tempatnya terbatas, Mam. Oke siap kakak, terima kasih. Sama-sama, Mam. Selamat beribadah. Tim misi GBI PRJ mengadakan donor darah pada hari Minggu 21 Mei 2023 pukul 10 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat. Bertempat di lobi ballroom lantai 10. Darah Bapak Ibu sangat berarti bagi banyak orang yang membutuhkan.
Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Melewati setiap musim hidup kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang gak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami tahu bahwa janji-Mu setia dalam setiap hidup kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami punya Allah yang setia. Thank you Jesus. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari bersama nyatakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Lebih sungguh lagi nyatakan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Bersama nyatakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Lebih lagi nyatakan sekarang. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Bersama nyatakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah.
perbuatan tanganmu. Sekarang ku sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi nyatakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Bersama nyatakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi, sekarang ku memujimu, setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Oh, kami sekarang ku memujimu, sekarang ku menyembahmu, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Kau telah perbuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengampunan yang datangnya dari Tuhan, kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berubah dan berhenti dalam hidup kami. Bahkan lebih dari itu, kami juga masih menikmati hidup ini. Kami dianugerahkan kehidupan ketika kami bangun tadi pagi. Itu adalah mujizat yang terbesar yang kami terima hari ini. Berbicara Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di tengah-tengah saudara. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam 35 menit ke depan untuk melihat apa yang Tuhan taruh dan apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita semua di ruangan ini. Mari kita baca bersama-sama di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saudara. Kita akan bersama-sama membaca dengan cepat. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, 1, 2 dan 3. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota yang seorang
kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Kalau kita melihat cerita apa yang baru saja kita baca, kita melihat, kita menempatkan diri kita di situ, saudara. Kita adalah orang-orang yang jahat actually, ya. Bukan hanya Daud, tetapi saya dan Anda adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Memiliki banyak kesalahan, tiap-tiap hari kita melakukan kealpaan, kadang lupa diri, saudara. Ya, Anda melihat bagaimana kita membuang energi dan waktu terlalu banyak, sedangkan pada saat kita disuruh beribadah, ini sebagai contoh saja, ya, kita merasa berkeberatan dengan hal itu. Maunya kita diberkati, maunya kita diampuni, maunya kita hidup senang, saudara. Ya. Tetapi ketika dimintai satu saja dari harta milik kita atau kepunyaan kita, kita menjadi sangat amat pelit. Anda perhatikan itu, sehingga Daud sendiri ketika diberikan perumpamaan pantas Yesus di dalam perjanjian baru selalu memberikan perumpamaan demi perumpamaan. Kenapa demikian? Karena dengan perumpamaan dia menjangkau banyak orang, saudara. Dari segala level. Dan akan mengerti dengan perumpamaan itu. Contohnya adalah Daud. Ketika Nathan mengatakan tentang perumpamaan seperti itu, cerita seperti itu, maka marahlah Daud. Dia lupa bahwa dia adalah orang itu, orang yang kaya itu. Orang yang seharusnya berhutang banyak. Bukankah saya dan Anda juga adalah pribadi-pribadi yang seperti itu? Seringkali kita lupakan kebaikan Tuhan. Yang kita ingat tentang orang-orang yang baik terhadap kita saja pada saat ini. Kita lupa dengan bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menebus kita, bagaimana Tuhan mengampuni kita. Bahkan Tuhan mengangkat kita tinggi, kita lupa dengan hal itu. Bahkan diumpamakan dengan orang yang sangat kaya, punya banyak kambing dan domba. Sedangkan sisi yang lain ada seorang yang miskin, hanya punya 1 domba wanita, saudara, perempuan maksud saya. Dan apa yang terjadi? Dia rasa sayang untuk mengambil sekian banyak. Bukankah kita juga seperti itu? Kalau disuruh berkorban, kita rasa sayang gitu. Dan kita bilang, buat apa kita berkorban? Untuk melakukan sesuatu, bahkan kita dengar orang lain yang sebetulnya tidak berkontribusi besar dalam hidup kita. Halo? Kita gampang terpengaruh dengan hal-hal itu. Tapi urusannya dengan Tuhan dan pekerjaan Tuhan kita cepat lupa. Saudara. Dan ini terjadi kepada seorang raja besar Israel. Dia punya kesalahan yang besar. Apa yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Saudara. Bagaimana dia membuat Uriah itu, orang Het itu mabuk. Disuruh maju di peperangan terbuka di front paling depan, saudara. Sehingga akhirnya dia mati. Dia ambil istrinya, dia bersetubuh dengan istrinya, saudara. Dan dia mendapatkan anak dari persetubuhan itu. Dan Alkitab katakan itu jahat di pemandangan Tuhan. Kita lupa dengan kejahatan-kejahatan kita. Padahal kalau saya dan Anda sadar, sesungguhnya hidup ini nikmat indah. Hidup ini adalah sesuatu anugerah yang diberikan Tuhan, saudara, tanpa cacat celah actually. Dia berikan hidup itu dengan baik, dengan benar, saudara, sesuai dengan porsi kita masing-masing.
Nah, inti khotbah saya adalah bagaimana saya dan Anda bisa keluar dari situasi seperti itu. Menjadi orang yang pelit, orang yang berhitungan, saudara. Orang yang tidak tahu diri di pemandangan Tuhan. Mungkin ini keras di hadapan Tuhan, bukan hanya buat saudara tapi juga buat saya. Kadang saya merasa saya nggak tahu diri di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu malu gitu di hadapan Tuhan. Diberkati banyak gitu. Tapi kalau untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya nilainya sangat berharga, saya suka ogah, saya suka males, tapi sesuatu untuk kesenangan, kedagingan, jasmania, saya akan bercepat-cepat, apalagi untuk keuntungan saya pribadi. Saya pribadi di ruangan ini juga menyatakan sama seperti Paulus, mungkin saya adalah pribadi yang memiliki dosa yang besar gitu. Tapi saya lihat anugerah Tuhan itu berlaku dalam hidup saya. Saya melihat bagaimana Tuhan itu menolong saya, mengampuni saya. Saya mau katakan buat saudara, hal yang terindah di dalam kehidupan ketika dosa kita diampuni. Saudara. Halo, menurut saya itu yang paling indah. Rumah mewah tapi dengan dosa yang bertumpuk-tumpuk juga buat apa? Halo, satu saat kita akan kena batunya, saudara. Satu saat kita akan diperhadapkan dengan kesalahan-kesalahan kita. Hari ini kita punya Tuhan yang hidup, yang mengampuni dosa kita. Berarti saya berhadapan dengan orang-orang yang berbahagia di ruangan ini. Orang-orang yang beruntung, saudara. Meskipun Anda lihat kehidupan Anda sederhana, enggak apa-apa, yang penting dosa kita diampuni, saudara. Saya mau katakan buat Anda, paling lama kita hidup berapa? 70, 80 kalau kita kuat. Setelah itu kita bisa melihat hidup masa depan atau hidup di atas sana yang berkelimpahan. Berkelimpahan dengan nyanyian, pujian, penyembahan, berkelimpahan dengan nikmatnya bersama-sama dengan Tuhan. Dan Anda bisa melihat nanti di akhir zaman, sebelum zaman ini berakhir, kalau saya dan Anda adalah orang-orang diampuni dan mau melakukan apa yang menjadi kesenangan bagi Tuhan, kita akan diangkat, saudara. Dan kita melihat betapa baiknya itu Tuhan dalam hidup kita. Masakan kita harus ganti Tuhan kita dengan berhala yang lain, saudara. Masa kita harus rubah gitu loh. Tuhan kita yang terkenal sangat amat baik, kita punya kehidupan pribadi, kita memiliki pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Masakan kita harus lupakan itu? Dari mana pekerjaanmu, dari mana hartamu, dari mana rumahmu, dari mana itu semua, dari mana hidupmu, semua karena Tuhan itu. Don't ever forget it. Jangan pernah lupakan itu. Don't ever forget it. Jangan pernah lupakan itu, saudara. Oleh sebab itu hari ini kita melihat bagaimana kita bisa keluar, bahkan kita merasakan kebahagiaan itu, yaitu dosa kita diampuni, pelanggaran kita diampuni. Kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam hal yang saya mau baca buat saudara, yaitu di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Ayo baca sama-sama, saudara. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. 1, 2 dan 3. Dari Daud, saudara, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin, saudara. Ya. Hari ini kita adalah orang-orang yang berbahagia. Oleh sebab itu, if you follow the facts, ya, saya katakan the facts karena bicara tentang F, A, C, ya, terus T and S, itu ada pengertiannya. Ya. Nah yang pertama, coba kita lihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-23. Orang yang diampuni pelanggarannya adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati. Dan di dalam kehidupannya ada hal yang seperti ini. Ayo baca sama-sama 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 23. 1, 2, dan 3. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ini adalah ucapan Daud. Dan ketika dia berucap seperti itu, memang sudah dinubuatkan oleh Nabi Nathan, bahwa sesungguhnya Daud ini adalah pribadi yang menjadi pilihan Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa Tuhan akan mengampuni dia, karena Tuhan tahu karakter, dia punya watak yang kuat. Dan hal yang pertama yang dia kerjakan adalah forget the past. Kalau saudara adalah orang-orang yang berbahagia, kalau saudara tahu bahwa dosamu itu diampuni, so you have to forget the past. Lupakan masa lalu kita. Amin.
Kalau kita berputar-putar di masa lalu, orang yang bersalah kepada kita being obsessed. Kita akan terobsesi dengan hal-hal yang seperti itu. Kita akan tertipu, saudara, terus saja. Pikirkan masa lalu, terus kayak nggak ada kerjaan lagi gitu. Udah putus ya sudahlah gitu. Halo. Nggak usah lagi terus kita bilang kepada Tuhan, dulu saya berbahagia waktu saya tidak menyembah Yesus sebagai juru selamat. Dulu saya merasa berbahagia di perusahaan itu. No, udahlah. It was the past. It's the past. Itu masa lalu, dia tidak akan pernah kembali lagi, saudara. Jangan terus bilang ketika Anda sudah menikah, aduh saya punya pacar dulu, aduh Pak lebih baik dari engkau. Kenapa kau nikahi suamimu yang sekarang gitu loh. Selalu kembali ke masa lalu sehingga membuat orang-orang atau situasi menjadi panas gitu loh. Oh gereja yang dulu tuh Pak jauh lebih bagus, gerejanya kecil tapi kekeluargaan. Saya suka dengar yang seperti itu. Coba Anda lihat gereja ini tanpa bermaksud menaik-naikkan gitu. Besar, AC bagus, pujian bagus, penyembahan bagus. Halo. Anda diterima welcome di sini, parkiran juga enak dari lantai 1 sampai lantai 9, kan keren. Bahkan kalau Anda masuk ketemu dengan apa? Para polisi. Betul. Rasa aman kan? Betul kan? Saya lihat beberapa polisi kalau pagi, siang, sore kalau saya pelayanan di sini, mereka menyambutnya dengan kata-kata yang baik seperti koordinator layaknya. Coba Anda cek pagi, dan kita rasa nyaman gitu. Saya mau katakan buat saudara, udahlah, forget about your church yang dulu gitu loh. Udah, Anda sudah ada di sini, puji Tuhan gitu. Amin saudara. Atau Anda yang bertengkar dengan orang lain, dengan keluarga, sudahlah ya, selesailah. Buat apa kita harus kait-kaitkan lagi? Berapa kita harus umbar-umbar lagi? Kenapa kita harus naik-naikkan lagi? Bikin masalah baru, bikin dosa baru. Amin. Perhitungan lagi, oh lo punya utang sama gua. Saya nggak pernah mengingat orang-orang yang pernah berhutang dengan saya. I'm telling you the truth. Kadang ada yang bilang, Pak, saya pernah hutang Bapak. Kapan? Terus dia bilang, dulu Pak, 7 tahunnya. Wah dulu, udahlah ya. Terus dia bilang, saya mau kembalikan. Ya kalau mau kembalikan puji Tuhan, kan gitu. Betul nggak? Benar ya? Orang yang hutang sama saya, dia hampir 1 miliar, saya nggak hitung-hitung, sampai hari ini saya ngetagih. Bukan saya sombong, udahlah daripada saya pikirin terus. Dan dia sudah ada di dalam kemerosotan ekonomi gitu loh. Dan saya lihat juga istrinya waktu itu sakit, udahlah. Bagi saya begini, kalau Tuhanku adalah Tuhan yang besar, dia bukan hanya mengembalikan tapi menambahinya. Daripada saya berpikir itu jadi kebencian demi kebencian. Itu yang viral di di video itu sudah di TikTok ya. Ada jutaan orang yang nonton itu, saya juga nggak tahu ya. Itu tentang bagaimana papa saya merasa sakit hati gitu. Tapi ketika mama saya bilang ampuni dia, udahlah ampuni aja. Dan kalau dihitung-hitung banyak banget gitu. Saya dipukuli, terus ada lagi yang bilang, kok Pak Pendeta nggak kasih alasan kenapa dipukuli? Emang gue salah apa? Orang yang udah dipukuli aja udah bersalah itu memukul dengan kekerasan. Papa saya pukul saya tanpa alasan, dan yang paling utama ketika saya bela ibu saya. Saya nggak suka kalau ibu saya dibentak, terus diancam, terus dipukul. Jadi saya berdiri sudah sebagai anak yang tertua gitu loh. Saya bilang, Pak jangan. Saya dengan halus bilang, Pak jangan, itu mama. Dia kejar saya. Akhirnya kemarahannya ke saya, dia habisin saya. Dia pukul di tempat-tempat kematian. Di sini, di sini, di sini. Dan saya tahan itu supaya saya nggak mati aja, supaya saya nggak cacat. Dan saya lihat Tuhan itu melindungi. Dan ketika Tuhan juga memberkati, buat apa lagi saya harus benci dia gitu. Mama saya bilang, he is your father. He is not ex your father, he is your father. Dan ketika dia malam lagi di kursi roda, saya peluk dari belakang, Pak forgive me gitu. Udah selesai, kan dia nangis juga. Tapi kalau saya peluk dari belakang terus saya ingat lagi kesalahannya, saya bisa dorong kepala dia. Dasar sih loh gitu. Padahal dia udah stroke gitu. Waktu saya lihat dia stroke, what can I do? What should I do? Forget. Amin. Udah. Untung saya forget, karena 2 tahun kemudian dia dipanggil Tuhan. Rasanya aduh Tuhan terima kasih, pada saat dia hidup saya melakukan itu. Sudah.
Dan saya yakin dan percaya Tuhan juga bisa memberikan yang terbaik buat saya. Tanpa harus saya berharap bahwa Tuhan akan mengembalikan, tidak. Tapi ternyata juga banyak orang yang memberkati saya. Banyak orang juga yang boleh datang pada saat saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salah satu alasannya adalah sederhana, ketika saya melupakan masa lalu. Lupakan masa lalumu, dan kau akan melihat berkat Tuhan akan datang ke hadiratmu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang kedua, bukan hanya forget the past, ya, facts. The second word is A, ya, A. Coba kita lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 18 dan 19. Mari kita baca sama-sama, ya. 1, 2, dan 3. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, apa pertanyaannya, saudara? Sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. As simple as that. Rasanya kurang manusiawi gitu ya. Kalau kita punya anak, kita jagain, terus kita tanya, udah mati belum? Mungkin orang-orang yang mendengar, Bapak, Ibu kok ngomong begitu? Ya, you know why? Karena dia sudah diberitahu oleh Nathan. Hal yang kedua, the A word means berarti accept your mistakes. Anda dan saya harus terima kesalahan kita. Betul, saudara? Ya. Waktu debt collectors dulu datang menghampiri saya, dan mama saya bilang, accept your mistakes. Kesalahan saya adalah membelanjakan kartu itu. Kesalahan saya dalam memberi pinjaman kepada bos saya dan manajer saya. Dan kita berfoya-foya pada saat itu. Dan ada waktunya debt collectors itu datang. Ketika perusahaan kita ambruk, maka debt collectors itu datang kepada saya. Dan itu adalah sesuatu yang baik. Dari 16 kartu kredit saya sadar saya salah. Buat apa juga 16 kartu kredit? Hari ini saya cuma punya 1. You know why? Karena bukan saya trauma, ngapain juga 16 gitu loh. Bukankah pengertian daripada kartu kredit apa? Ada yang tahu? Pengganti uang tunai. Itu aja gitu. Bukan untuk ini, tanggal segini jatuh tempo, ini berubah lagi jadi ini. Akhirnya berputar itu. Jadi pusaran yang membunuh gitu. Akhirnya satu persatu saya selesaikan. Karena saya terima kesalahan. Saya dimaki, saya diomeli sama bank-bank tersebut ya, melalui wakil-wakilnya. Saya terima itu. Saya enggak ribut, saya enggak lawan. Saya hanya bilang saya terima itu kesalahan saya. Tapi saya bilang kalau diberi kesempatan saya akan bayar semua. Saya terima itu kesalahan. Dan bagaimana caranya Bapak bayar? Iya, kalau Tuhan memberkati saya. Jangan pakai kalau, Pak. Ya itu kan kalau gitu. Karena saya sudah berjanji lama, saya nggak bisa tebus, tidak bisa bayar. Akhirnya berlipat-lipat itu interest, bunga itu, dan dia punya denda gitu. Tapi waktu saya katakan saya berhenti di sini, dan ayo kita hitung sama-sama, satu persatu, itu semua bisa saya bayar. Sehingga akhirnya ketika saya jadi hamba Tuhan, ya, saya berdiri di hadapan mimbar, di hadapan jemaat, saya tidak dipermalukan. Kenapa? Saya bayar satu-satu. Coba kalau saya belum bayar, ada yang teriak dari bawah, kartu kredit bayar, woi, bacot aja kegedean, betul nggak? Ya, aduh, ya. Walaupun ada sekarang cara-cara penipuan, ya, ada banyak juga yang datang memancing-mancing, Pak belum bayar ini, belum bayar itu. Saya bilang saya kasih lihat bahwa saya sudah bayar, ya. Tapi saya nggak harus marah untuk hal itu. Yang kedua, accept your mistakes. Kalau memang ada salah kita, ada tabur tuai, saudara. Bagaimana Daud itu menuai karena kesalahan dia, dan dia tahu bahwa he was wrong, ya. Jadi A for accept your mistakes. Yang ketiga,
Coba Anda lihat 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 16, 17 dan ayat 21. Yuk kita baca sama-sama 1, 2 dan 3. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Hal yang ketiga ya, yang membuat bagaimana Daud menerima pengampunan dan diampuni oleh Tuhan. Ini bicara tentang the C words ya, fact itu FANC. C itu bicara tentang cry and move on. Ya. Saya tidak percaya, ya silakan saja kalau saudara percaya dengan ada hamba Tuhan bilang ya doa itu bukan tergantung dari waktunya. Artinya dari cepat atau lamanya. Tapi saya masih konvensional, saudara. Saya masih menganut untuk meminta kepada Tuhan, itu berhadapan-hadapan dengan Tuhan tanpa pernah mau berhenti. Percayakah saudara bahwa doa 2-3 menit itu berbeda dengan kalau Anda semalam-malaman berdoa? Setuju? Ada hamba Tuhan bilang, oh bukan soal lama atau cepatnya. Oh saya akan berkata, oh penting juga Pak Bu. Itu bicara tentang berlama-lama, itu means that you mean it. Anda bersungguh-sungguh untuk itu. Bersungguh-sungguh untuk itu. Saya 2 tahun itu berdoa tiap hari itu, tiap malam dari jam 12 sampai jam 4 lewat 15. Hanya karena saya masalah saya besar. Dan saya tahu saya nggak bisa berdoanya, Tuhan terima kasih tolong. Kalau kau tidak tolong juga tidak apa-apa, tapi ya tolonglah saya. Kau adalah Tuhan yang hebat, luar biasa, dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Itu orang yang malas. Orang yang tidak mengakui kesalahan dan dosanya. Kalau saya dan Anda mau cry, menangis, bahkan Alkitab katakan dia tidur di lantai. Dia menyesal dengan sungguh. Cry. Dia menangis dengan sungguh. And move on. Move on dalam bahasa Indonesia adalah pindah. Amin. Dari orang yang berdosa menjadi orang yang tidak berdosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. But not only stop making sins, tapi juga melakukan hal kebaikan sekarang. Dan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Cry and move on. Apakah Anda terbiasa dengan menangis di hadapan Tuhan? Menangis apa? Menangisi dosa-dosa kita. Menangisi kesalahan kita. Terharu kita. Melihat Tuhan yang begitu baik buat kita. Mau mengampuni kejahatan kita gitu. Dan sekarang kita mau untuk pindah. Mau untuk bergerak. Bukan berdiam saja dengan dosa-dosa kita. Sekarang kita bergerak untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Untuk kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan 2 yang terakhir. Coba kita lihat bagian berikut. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 ya. Itu ada a word T ya, fact ya, itu kenyataan atau fakta ya. Yang pertama dimulai dengan forget your past ya, the past. Yang kedua itu bicara tentang accept your sins, accept your mistakes. Dan yang ketiga itu bicara tentang cry and move on. Dan yang keempat 2 Samuel 12 ayat 22. Yuk baca sama-sama. 1, 2 dan 3. Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihi aku sehingga anak itu tetap hidup. Dalam keadaan seperti itu saja, dalam keadaan terdesak, terjepit, Daud masih mengharapkan kebaikan Tuhan. Wow. Amin saudara. Dia masih mengandalkan Tuhan gitu. Kalau gitu. Ya, anak itu hidup. Tapi kita lihat juga fact ya, dalam cerita itu, dalam kenyataannya anak itu mati. Jadi yang keempat, mau mati kayak, mau hidup kayak, mau ditolong kayak, tidak ditolong kayak, thank God. The word see itu bicara tentang terima kasih Tuhan. Amin saudara. Kadang kita nggak bisa berterima kasih kalau kita terima sesuatu yang buruk. Ayub katakan yang baik kita bisa terima dari Tuhan,
Yang tidak baik pun rasanya kita bisa terima. Kenapa? Bukan untuk mendatangkan keburukan bagi kita, tapi justru mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya ingat di ulang tahun saya, ya, perusahaan saya itu ambruk, perusahaan malam. Ya. Karena kenapa? Karena saya tidak mau menyanyi buat Tuhan di acara malam Natal dan malam Tahun Baru. Itu tahun 1990 gitu, ya. Tahun 1990. Berarti 33 tahun yang lalu. Mama saya sudah nubuatkan gitu, ayo nyanyi buat Tuhan. Terus saya bilang, aduh malam Natal, malam Tahun Baru, saya kerja di di klub. Itu penghasilannya besar. Terus mama saya bilang, iya sebesar-besarnya kan Tuhan kita lebih besar. Aduh ma, udahlah, jangan bermimpi yang begitu-begitu, jangan suka dialih-alihkan. Mama saya bilang, I'm telling you the truth, bahwa Tuhan kita besar. Saya menolak. Dan tepat di ulang tahun saya, ya, masuk tanggal 3 Januari, saya dapat panggilan setelah tutup itu klub bahwa klub itu bangkrut. Dan saya adalah orang yang pertama yang keluar gitu, karena pendapatannya cukup besar. Wah, di situ saya rasa, aduh jatuh saya. Biasanya kalau saya dan Anda terima yang buruk, ya, langsung ya pikiran kita kemana-mana. Dan pagi itu juga jam 4, setengah 5 saya datang ke mama saya. Habis klub itu tutup. Lucu saya bilang begini, begitu mama saya bangun, halo Yohan, ma. Kata pertama saya, kata ibu saya, ada apa pagi-pagi? Saya bilang, masih mau latihan enggak? Latihan apa ya? Nyanyi buat Tuhan. Kok tumben pagi-pagi? Ma, perusahaan saya bangkrut. Mama saya bilang, oh puji Tuhan. Kok puji Tuhan? Iya puji Tuhan, karena apa yang Dia lakukan buat kita selalu dan semuanya baik. Saya beruntung punya ibu yang seperti itu. Saya bilang, kenapa ma? Semuanya baik. Sebentar lagi Tuhan juga akan berikan kamu pekerjaan. Dan dia hanya dalam beberapa minggu, saya berkenalan dengan seseorang yang selama puluhan tahun ini menjadi sahabat. Kita bangun persekutuan doa. Dan dia menjadi anak Tuhan dengan seluruh keluarganya. Dan seluruh teman-teman kita. Ratusan orang boleh bertobat. Di situ saya bisa lihat bahwa kita harus tetap bersyukur. Karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Mungkin hari ini Anda bermasalah, ada dalam keterpurukan, tetap berterima kasih. Bukan karena keterpurukan itu, tapi karena Tuhan menyertai dalam keterpurukan itu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan 2 menit terakhir, bagian terakhir yaitu as facts. Ya. Coba kita lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 24 dan 25 sebagai ayat yang terakhir. Baca sama-sama saudara, 1, 2, dan 3. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Terus 25, dan dengan perantara Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Jedaidah, ya, yang artinya apa? Oleh karena Tuhan, ya. Dia memberikan anak itu Yedijah dalam bahasa Indonesia, oleh karena Tuhan. Hal yang terakhir, yang kelima, ya, saya dan Anda diampuni oleh Tuhan, bisa bergerak maju dalam kehidupan kita sehari-hari menghadapi masa depan yang penuh dengan harapan dengan satu kebenaran, set no more. Amin. Jangan lagi bersedih, ya, banyak bersukacita. Smiling always, or smile always. Kalau Anda masuk, Anda harus halo. Jangan kasih lihat beban berat. Halo. Kenapa kok banyak banget bebannya Pak, berat? Begini. Apa kabar kok? Baik, luar biasa. Waktu itu pernah bersaksi ada hutang. Amin. Sekarang udah dibayar? Belum. Tenang aja Pak, pasti Tuhan tolong saya. Tahu aja. Banyak sukacita aja, banyak senyum, ya. Saya terkenal di di banyak orang. Katanya Pak Pendeta ini suka senyum. Ya senyum aja. Ketemu sama orang ya. Gara-gara viral itu bahkan
umat yang tidak seiman dengan kita ya, menegur saya di restoran-restoran, terus bilang, Bapak di TV ini ya? Saya bilang, oh iya saya. Aduh Pak, saya tuh diberkat, ya, dia nggak bilang berkat, saya tuh tersentuh banget. Boleh saya foto? Boleh dong. Sekarang ya Pak? Sekarang. Dia foto saya terus dia bilang, Pak sama istri, anak boleh? Boleh dong. Jangan kita siapa sih gitu ya. Baru ditanya, ada duitnya nggak nih? Lu siapa ya? Udahlah, tinggalkan arogansi itu. Mari kita selalu bisa bersuka cita dengan muka yang baik, muka yang menyenangkan hati Tuhan. Itu mudah berkat masuk dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang sangat mengerti kami. Tuhan yang tahu sangat masa depan kami. Dan hari ini kami bersyukur, kami bersuka cita bahwa dosa kami diampuni oleh Tuhan. Yesus yang menjadi pengganti kami. Yesus yang berurusan dengan dosa itu. Yesus yang naik ke tiang salib. Dan Yesus yang mau melakukan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya seperti Daud diampuni Tuhan. Kami juga adalah pribadi-pribadi yang menjadi anak-Mu, umat-Mu, kekasih-Mu yang diampuni oleh Tuhan. Betapa berbahagianya hidup kami. Kami akan melangkah maju dengan pengampunan itu. Tidak ada lagi beban dalam hidup kami. Malah sebaliknya kami harus menyenangkan hati Tuhan yang telah mengampuni dosa kami dan boleh berbuat bagi kami. Bahkan Engkau yang menanggung segala sesuatunya bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang boleh hadir. Berkati keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Berkati keuangan finansial mereka Tuhan. Gereja mereka, pelayanan, studi, pergaulan, jodoh, pendidikan mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Semuanya boleh Engkau yang memberkati, berhasil dan beruntung. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya ajak undang untuk bangkit sendiri untuk menerima doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan terima kasih juga untuk firman yang Kau telah taburkan buat kami Tuhan. Bila firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi rema buat kami Tuhan. Dan Tuhan kami mengangkat tangan kami Tuhan buat hambanya Tuhan, Pak Johan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Pak Johan Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Berkati juga untuk keluarganya Tuhan, senantiasa Tuhan dalam penyertaan-Mu Tuhan. Berkati juga untuk istri, anak-anaknya, keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa Tuhan memberkati terus berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami akan menerima doa berkat. Jemaat GBI PRJ yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi itu sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan?
semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal, tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21, bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.